cerita saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan salah satu tugas diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif, di mana saya sendiri yaitu Budi Rahayu sebagai CDP Angkatan 11 Kabupaten Sumedang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan diseminasi ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Di sini saya memperkenalkan dulu, yaitu sebagai pengajar praktiknya yaitu Ibu Yani Yuniawati, kemudian sebagai fasilitatornya Ibu Eli Sulastri, ya saya sendiri sebagai CGT-nya. Ini karena tidak ada ice breaking ya, karena tidak ada board, jadi next aja. Tadinya mau ada ice breaking sedikit, tapi nggak apa-apa, tidak ada. Harusnya tadinya niatnya di kelas, karena sekarang nggak ada boardnya. Di sini saya akan membahas mulainya, yaitu tentang budaya positif itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di kelas dan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Guru, siswa, dan sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bertani seperti petani, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal tidak baik. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Next. Di sini menciptakan lingkungan yang positif. 1. Warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Yang kedua, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. 3. Tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Kemudian membentuk sebuah budaya positif. Cobalah amati lingkungan sekolah, bagaimana suasananya. Ini poin pertama, murid-murid saling berinteraksi. Kemudian guru saling bertegur sapa. 3. Guru menyapa murid. 4. Guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang kita yakini selama ini. Jadi maksudnya dalam hal ini budaya-budaya positif yang diinteraksikan dari mulai murid, guru, kepala sekolah juga harus ada sinkronisasi, mungkin maksudnya ke sana. Konsep inti budaya positif itu sendiri yaitu nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Jadi yang barusan ada 6 poin ini akan tersampaikan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada teori kontrol. Teori kontrol itu ada 3, ada 4. Yang pertama itu menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari
diri murid. Kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Yang berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu menentukan pilihan adalah hak masing-masing, seperti itu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, di sini ada bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi menurut Stephen R. Covey. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sesama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan terakhir, model berpikir menang dan kalah. Teori kontrolnya yaitu realitanya kebutuhan kita berbeda. Jadi yang tadi mah kebutuhannya disamaratakan, tapi kalau teori kontrol mah menyesuaikan dengan kebutuhan murid itu sendiri, pasti berbeda. Berikutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda ya. Mungkin pandangan di sini, pandangan orang atau penilaian orang berbeda-beda menurut teori kontrol. Jadi bertolak belakang dengan stimulus respon. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi ini sama yang tadi ya, bertolak belakang. Yang tadi mengubah apa yang orang lain kasih pandangan orang lain. Ya, kalau di sini kita memahami bahwa adanya perbedaan, tapi kita memahami perbedaan itu sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita bisa mengontrol diri sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, jadi itu sebaliknya, kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang. Di sini teori kontrolnya. Kalau tadi mah berpikir kontrolnya menang atau kalah. Kalau di sini model berpikir menang. Disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga di sini sudah paham ya arti disiplin apa. Banyak secara global arti disiplin di sini. Next. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Pasti kan berhubungannya dengan kata tertib, kesepakatan, keyakinan yang telah kita sepakati bersama dengan baik dengan lingkungan sekolah maupun dengan murid, dengan kepala sekolah. Baik, contoh salah satunya yaitu disiplin tentang waktu, mungkin biar masuk, biar istirahat, dan biar pulang, seperti itu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kebanyakan orang kan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya tadi disebutkan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin bukan hukuman, jadi disiplin bukan hukuman ya. Jadi maksudnya kita mentaati peraturan tersebut tanpa harus menghukum apabila melanggarnya, begitu. Nah, di sini ada
panutan kita, Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi apabila kita hidup di mana dalam kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi istilahnya dalam mematuhi peraturan tadi yang telah disebutkan harus ada istilahnya diri yang kuat untuk melakukan peraturan itu sendiri, mungkin gitu. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi maksudnya selain ada keinginan dari diri sendiri untuk bersikap disiplin, apabila kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, ya kita harus minta bantuan dari orang lain, atau yang disebut dengan pengaruh eksternal, itu eksternal atau pengaruh dari luar. Disiplin adalah motivasi diri. Nah, di sini disiplin adalah motivasi diri. Next. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat yang bersifatnya positif yang dituju oleh seorang manusia untuk tujuan yang mulia, yaitu nilai kebajikan. Macam-macam ya nilai kebajikan. Ada nilai kejujuran, seperti itu, nilai keagamaan. Nah, next. Profil pelajar Pancasila. Contoh nilai kebajikan di sini itu sendiri tertampang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, berarti ini berhubungannya dengan kepercayaan. Lalu mandiri itu sendiri yaitu tidak tergantung kepada orang lain. Bukan dalam artian kita tidak perlu orang lain ya, tapi kita sebisa mungkin istilahnya mengerjakan sesuatu harus emang ada kolaborasi dengan orang lain, tapi jangan ketergantungan. Nah, berikutnya bernalar kritis. Jadi informasi yang dari luar kita serap informasinya, kemudian kita evaluasi, kita terapkan. Lalu berkebinekaan global. Jadi kita tetap harus meyakini kebudayaan kita sendiri, budaya luhur, tetapi kita juga jangan sampai merembata oleh budaya luar. Jadi harus ada sinkronisasi, kita jangan terlalu anti terhadap budaya dari luar, tetapi kita harus bisanya mengambil pelajaran dari budaya luar dan juga mempertahankan budaya kita sendiri. Lalu bergotong royong ini sudah tertanam ya, alhamdulillah di sekolah kita, seperti halnya jumsi seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah seperti bergotong royong. Kreatif. Jadi kreatif di sini menciptakan hal baru, lalu bisa bermanfaat kepada orang lain dalam penerapannya. Kemudian nomor 2 ada Bob-Primerius Program atau BYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Cuma di sini adalah sedikit yang udah sedikit pudar-pudar, seperti halnya contohnya empati,
Nah, empati di sini sekarang mulai terkikis, rasa kepedulian antar sesama. Contoh kecilnya apabila ada anak temannya yang bawa nasi sedangkan temannya tidak, ini tidak ada rasa ingin memberi atau menawari kepada temannya itu. Jadi harus sedikitnya mulai dipupuk kembali sikap empati mungkin berikutnya. Nah, menurut Diane Gossen, teori motivasi dalam bukunya Recruitering School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di sini ada 3 maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak tersebut melakukan sesuatu, contohnya gitu, anak tersebut datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang karena takut dihukum oleh bapak ibu gurunya, ada juga yang mengharapkan imbalan. Contohnya anak disuruh sama kita membelikan sesuatu. Nah, dalam hatinya ada istilahnya bukan karena patuh kepada kita, ada mudah-mudahan aja diberi imbalan oleh bapak ibu guru, seperti itu. Ada juga dari motivasi dari dalam diri sendiri, karena kepatuhan itu sendiri. Oh, berarti kita kepada bapak ibu guru harus patuh apabila yang kita ucapkan dari bapak ibu guru harus kita lakukan, seperti itu. Next, hukuman, penghargaan atau restitusi. Jadi ini 3 hal yang berbeda ya, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah. Nah, jadi datangnya dari guru langsung menghukum. Contohnya ada anak yang datang langsung dihukum dengan alasan keterlambatan tanpa memperhatikan alasan dari anak itu sendiri, tanpa memperhatikan dari apa yang menyebabkan anak itu sendiri tiba-tiba langsung aja dihukum tanpa memperhatikan penyebabnya apa, kenapa itu bisa terjadi, seperti itu. Kemudian ada sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi dalam di sini apabila misalkan ini berhubungan dengan kesepakatan kelas, contohnya apabila masuk ke kelas terlambat, apa yang harus konsekuensi misalkan dari keterlambatan itu sendiri. Jadi kalau disiplin itu sendiri harus ada 2 pihak yang saling menyepakati gitu. Sedangkan di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini sekarang kira-kira bapak ibu guru dari ketiga ini yang sering dilakukan yang mana? Coba, apakah hukuman atau restitusi atau disiplin? Kira-kira kalau di sekolah mungkin dari ketiga ini pernah ya dilakukan, pernah dilakukan. Jadi menghukum pernah, restitusi pernah. Jadi yang paling efektif itu dalam penerapannya yang ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan memperhatikan keinginan mereka. Contohnya kesiangan, jadi kita menanyakan kenapa kesiangan. Nah, lalu kita menyarankan alangkah baiknya apabila waktunya sekolah masuk jam 7 berarti berangkatnya harus lebih awal, takutnya di jalan ada apa-apa misalkan. Jadi dikasih solusi sama ibu gurunya atau bapak gurunya. Kemudian anak tersebut juga memberikan pendapat. Oh Pak, ya saya akan bangun lebih awal, seperti itu. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal, dikasih kesempatan anak. Next, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas bahwa saya percaya bapak ibu guru sudah paham dengan apa yang keyakinan kelas. Soalnya keyakinan kelas biasanya dibuat itu di awal tahun pembelajaran, dilakukan bersama-sama bersama peserta didik biasanya.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa Pak yang ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi alasannya ini. Kenapa? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi lebih efektif keyakinan kelas karena di sini alasannya seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama, sedangkan peraturan biasanya keluar dari satu arah, misalkan dari sekolah yang harus disepakati bersama seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu anak mengungkapkan keinginannya, tidak boleh misalkan keluar masuk kelas pada saat pembelajaran. Anak sudah mengucapkan, jadi harus dipertanggungjawabkan dan juga harus dilaksanakan. Contoh, mengapa kita memakai masker pada saat pandemi COVID-19? Nah, ini jawabannya untuk kesehatan. Kita meyakini bahwa memakai masker merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan agar terhindar dari COVID-19. Keyakinan kelas berasal dari keyakinan siswa, bahwa siswa meyakini bahwa nilai berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai kebaikan muncul dari ide para siswa. Nah, disepakati dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kalimat-kalimat yang sifatnya negatif. Nah, contoh keyakinan kelas: bermain di luar kelas, meminta izin saat meminjam barang, mendengarkan saat orang lain berbicara. Ini contoh kecilnya ya. Banyak lagi keyakinan kelas. Biasanya anak-anak misalkan tidak boleh di dalam kelas berlari-lari misalkan, atau bermain bola seperti itu. Ini contoh kecilnya. Kebutuhan dasar manusia, materi yang berikutnya. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 1. Bertahan hidup. 2. Merasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup. Makanan, bertahan hidup itu kan berhubungan dengan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan nomor 2, merasa diterima. Merasa diterima dan diperdulikan, berbagi atau kerjasama. Kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, pengendalian diri. Lalu kesenangan, bermain, humor, tertawa. Lalu penguasaan, harga diri, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti, dari kelima ini pasti semua kebutuhan kita ada di sini semua. Tidak mungkin tidak ada yang kita punya kebutuhan di sini. Pasti semua punya kebutuhan yang kelima ini. Di sini posisi kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah, nah di sini ada posisi kontrol seorang guru ya, kita contohnya kita di sekolah. Apakah kita bersikap sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol kita. Ini semua khusus saya pribadi pernah melakukan 5 ini. Pernah menghukum anak, pernah membuat rasa bersalah, pernah. Cuma di sini Bapak Ibu guru harus paham posisi saat kita menjadi penghukum itu pada posisi seperti apa. Jadi yang harus dipahami, posisi pada saat kita menghukum itu seperti apa. Next. Nah, di sini penghukum, contohnya kita sebagai penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, misalkan sambil gini, atau mata melotot. Nah, jari menunjuk-nunjuk, menghardik.
Contohnya ada anak, misalkan seperti tidak memakai atribut seragam lengkap, langsung kita posisi melotot, kata-kata bahasa tubuh nada tinggi, bahasa kasar, misalkan kamu anu. Nah, seperti itu. Lalu membuat rasa bersalah, ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Jadi seperti ini. Contohnya, nah, apa kamu tidak kasihan sama ibu, sama bapak? Kan bapak juga punya atasan. Seandainya bapak dihukum oleh kepala sekolah, gimana? Apa kamu tidak kasihan? Nah, jadi seperti itu. Jadi anak akan merasa bersalah. Oh, iya ya, kalau saya melakukan hal itu, bapak ibu guru akan dihukum oleh kepala sekolah. Jadi anak akan terus merasa bersalah karena telah melakukan hal tersebut, karena ucapan dari bapak ibu gurunya seperti itu. Lalu teman, ini nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, kita kadang posisi ada di menjadi seorang teman untuk murid. Lalu ada pemantau. Pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Biasanya ini pemantau bahasanya datar. Kalau kita misalkan ada murid datang, ya kita sebagai pemantau, kenapa baru jam segini kesiangan? Baru datang dari masa saja. Nah, jadi posisinya datar. Habis dari mana kamu? Jam segini baru datang. Gak tahu ini jam berapa. Seperti itu. Lalu manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Jadi di sini manajer itu seperti gini, datang murid kesiangan, coba ke sini, bapak mau berbicara. Tahu tidak? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 7:30 Pak. Oh, masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Oh, berarti kamu tahu tidak bahwa sekolah kita mempunyai peraturan masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Nah, tahu tidak letak kesalahannya di mana? Anak lalu berpikir, oh iya Pak, saya kesiangan. Nah, jadi kita jangan langsung, iya kamu tahu kesiangan. Jadi jangan seperti itu. Nanya dulu, kenapa sebabnya? Nah, seperti itu. Lalu dikasih penjelasan. Nah, untuk besok agar tidak kesiangan harus seperti apa kamu? Misalkan, iya Pak, bangunnya harus lebih awal. Nah, mandi harus lebih cepat, sarapan lebih cepat. Jadi seperti itu. Nah, di antara lima ini posisi kotor yang paling dianjurkan itu harus di posisi ini. Cuma ada cumanya, untuk menjadi seorang manajer di sekolah yang mungkin harus banyak-banyak kita ya lebih ke bersabar, harus lebih ke mengontrol diri kita sendiri. Apalagi kan anak SD pastilah masanya anak-anak, kalau kitanya kurang sabar mungkin ya kembali lagi gitu emosi. Cuma mudah-mudahan kita untuk seorang pendidik ada di posisi ini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada video contoh posisi kontrol. Nah, ini contohnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Wilson dan kelompok penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pensuku. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nilai yang terlambat hadir tidak ingin di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Nah ini posisi penghukum yang pertama, ada anak kesiangan SMA. Ini guru piket. Ini posisi penghukum. Sini kamu. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu bilang tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengabdik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, di sini kedua, posisi pembuat merasa bersalah dengan kasus yang sama, kesiangan. Selamat pagi Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membela kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Ibu sih, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Harus cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Dipercepat aja Mas ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan rakyat. Mari. Aninya jawab. Sudah terlambat. Bu. Nak, disangka ibu tidak bisa membina kok. Ibu harus. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, nomor 3, posisi teman sebagai teman. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis guru saya udah mengingatkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, barusan itu posisi kontrol sebagai teman. Next. Aman, Masuk. kita. Nah, di sini keempat posisi pemantau atau monitor. Ini lebih datar mungkin ya. Guru piketnya lebih datar dalam segi ucapan dari gestur. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal sekolah pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Next. Tapi ya. Nah, ini sebagai manajer yang terakhir. Posisinya sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kamu menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Next. Selamat pagi Bu. Berikutnya. Diri sendiri. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol, ada perbedaan ya dari cara pengucapan, dari pose gestur tubuh. Mungkin Bapak Ibu guru di sini pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Penghukum pernah, jadi teman pernah, jadi pemantau pernah, jadi merasa bersalah pernah. Mungkin saya sendiri juga pernah dari 5 posisi kontrol tersebut. Tapi mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menjadi posisi manajer walaupun ya banyak tantangannya mungkin. Lalu contoh posisi kontrol kasus selama sekolah yang tadi ya, penghukum menghormat bendera selama 1 jam, membuat rasa bersalah beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecekkan Bapak Ibu guru. Jadi sikap-sikap Bapak Ibu gurunya yang memelas mungkin.
Tiga, tolong bantu Bapak Ibu lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah, lalu pemantau ini di sini ini bukan penghukum, harusnya teman ini ya. Ini salah, mungkin salah ketik. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, di sini pemantau itu sikapnya datar, langsung aja ke mengatakan konsekuensinya tanpa memperhatikan itu murid, pendapat murid. Nah, kalau di manajer itu ada kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi memberi kesempatan kepada murid itu sendiri untuk merubah hal yang salahnya menjadi yang ke arah yang lebih baik. Berikutnya, nah di sini segitiga restitusi, ada yang satu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu sendiri yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contohnya kalau ada murid yang bertengkar, kita harus berusaha menjalankan segitiga restitusi ini. Kalau ada anak yang bertengkar, jadi jangan sampai memberatkan salah satu anak. Jadi kita harus bersifatnya jangan berpihak kepada salah satu anak. Jadi kita harus jadi penengah mungkin gitu. Nah, di sini menstabilkan identitas. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kata-kata ini yang bisa diucapkan oleh Bapak Ibu guru apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Saya juga pernah seperti itu. Nih contoh-contohnya seperti ini. Mungkin bisa dibaca ya. Nah, seperti itu. Next. Validasi tindakan yang salah. Contohnya kata-katanya, padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kalau misalkan anak bertengkar, kata-katanya bisa dikeluarkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal misalkan ada yang lebih baik tindakan yang bisa kamu lakukan. Misalkan contohnya apa? Kamu misalkan bisa pada saat bisa mengontrol emosi pada saat kamu mau bertengkar. Lalu kamu pas berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, contohnya yaitu di sini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, kembali lagi dengan keyakinan atau keyakinan kelas tadi. Nah, kalau ini dijalankan dari segitiga restitusi ini, otomatis apabila ada anak yang bermasalah baik dengan temannya, itu tidak akan memberatkan salah satu pihak. Jadi anak tersebut akan merasa dua-duanya dihargai, dihormati, diakui, dan juga disayangi oleh kita. Jadi kita jangan sampai menjadikan salah satu korban dan juga jangan menjadikan salah satu sebagai tersangka. Jadi kita harus posisinya di tengah-tengah, memberikan yang tadi dia menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh kecilnya. Saya itu anak di sini Indra ya, anak kelas 6 melakukan tindakan kesalahan. Jadi saya itu mencoba untuk mempraktikkan segitiga restitusi ini, menanyakan kepada Indra tersebut apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia memperbaikinya, hal apa yang telah dilanggarnya, keyakinan apa untuk memperbaikinya. Next. Nah, di sini ada 2 kasus. Yang ini kasusnya dibully oleh temannya, otomatis dia marah, lalu dia melakukan perlawanan kepada temannya, sehingga dipanggil, diinterogasi apa yang terjadi sebenarnya. Nah, dia menjelaskan bahwa kejadiannya seperti ini, lalu diberikan solusi.
Bapak mendengar dari teman-teman kamu bertengkar dengan Adinda. Iya Pak, soalnya saya kesal. Kenapa kesal? Adinda mengejek saya terus. Oh, ya wajar kamu kesal dan marah. Jika Bapak di posisi kamu, Bapak pun akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Adinda? Saya marah dan membentak dia di depan teman-teman. Kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya kan malu dihina di hadapan teman-teman yang lain. Ya wajar kalau kamu melakukan hal tersebut. Kamu harus menjaga harga diri kamu. Bapak mengapresiasi tindakan kamu hanya sebatas itu. Untung kamu tidak melakukan hal lebih buruk lagi seperti memukul. Coba kita ingat lagi dan pikirkan, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? saling menghormati. Iya betul, menurut kamu saling menghormati penting atau tidak? Iya Pak, penting. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi saat kamu marah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya harus lebih sabar lagi Pak. Apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang harus kamu lakukan bila terjadi hal seperti itu lagi? Saya akan lebih sabar dan tidak akan melakukan tindakan yang kurang baik. Saya akan melapor kepada wali kelas. Saya senang berdiskusi dalam mengendalikan emosi dengan Bapak Guru. Pelajaran yang saya dapatkan, saya harus lebih bersabar dalam bertindak. Indra, apakah kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu? Iya Pak, saya terlambat masuk kelas. Betul. Menurut kamu, apakah terlambat masuk kelas merupakan tindakan yang baik? Tidak Pak, saya salah dan saya minta maaf. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Bapak tidak menyalahkan kamu, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan kan? Sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat? Saya keasikan bermain Pak, jadi tidak terlalu memperhatikan jam masuk setelah istirahat. Jadi saya terlambat. Bermain bersama teman pasti seru ya? Kamu sangat menyukainya. Coba kamu pikirkan bagaimana caranya agar kamu tetap bermain tapi tidak terlambat masuk kelas. Saya harus lebih memperhatikan lagi jam masuk setelah istirahat. Mulai kapan kamu akan melakukannya? Besok Pak, saya akan berusaha untuk memperhatikan waktu istirahat agar tidak terlambat masuk kelas. Coba diingat, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Apa keyakinan yang sudah dilanggar? masuk kelas tepat waktu Pak. Benar sekali. Selanjutnya, kamu ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin lebih disiplin Pak. Baiklah, kita telah memiliki solusi. Bapak yakin kamu bisa melakukannya. Baik Pak, terima kasih. Saya senang bisa diberikan masukan terkait kedisiplinan saya, terutama pada saat masuk kelas. Saya sering terlambat karena keasikan bermain. Kedepannya saya akan lebih memperhatikan jam masuk setelah istirahat. Next. Nah, di sini ada contoh video membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu guru sudah paham mungkin membuat keyakinan kelas. Anak disuruh di kertas kecil membuat keyakinan kelas. Lalu satu persatu anak ke depan menempelkan di bor contohnya. Lalu disepakati. Kesepakatan ini mau disepakati tidak nomor 1? Iya, lalu diceklis. Ini mau disepakati tidak? Iya. Kalau kira-kira anak yang tidak disepakati walaupun sudah ditulis, ya jangan dimasukkan kalau anak tidak menyepakatinya. Jadi harus ada kesepakatan antara anak dan Bapak Ibu guru. Kalau semuanya sudah, baru disepakati dan dilaksanakan. Dan Bapak Ibu guru juga seandainya misalkan melanggar, mau seperti apa nih? Misalkan seperti itu. Next, ini contohnya. Nah, mungkin demikian pemaparan dari saya. Desiminasi yang telah saya
ungkapkan apabila ada kata-kata yang kurang paham atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Mungkin apabila ada pertanyaan boleh diajukan. Bila ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan tidak dari Bapak Ibu guru? Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya terkait dengan disiplin positif ini. Budaya disiplin positif ini sangat penting untuk sekolah. Bahwasanya anak-anak perlu ditanamkan kebiasaan disiplin, namun yang sifatnya mendidik begitu. Dan ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan penanaman disiplin positif itu. Yang paling susah adalah konsistensi yang perlu kita jaga gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi supaya pembuatan upaya kebiasaan disiplin positif ini terus berjalan atau untuk menjaga konsistensi semua warga sekolah agar budaya positif ini terus berjalan seterusnya gitu. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana mempertahankan eksistensi budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebagai upayanya yaitu pertama itu kembali lagi ya kepada Bapak kita sebagai pendidik. Mungkin pendidik awalnya dari kita sendiri, dari Bapak Ibu guru sebagai kita pendidik, memberikan dulu contoh yang baik kepada murid-murid kita tersayang, sehingga anak-anak tersebut akan mencontoh kita. Contoh kecilnya mungkin kita contoh bila di halaman sekolah kita membawa selampat satu saja lalu masukkan, lalu anak akan melihat, oh seperti itu perilaku yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru. Insya Allah anak akan mencontohnya seperti itu. Kemudian harus ada sinkronisasi atau kolaborasi juga dari berbagai pihak. Jadi untuk mempertahankan eksistensi itu sendiri harus ada kolaborasi antara berbagai pihak. Jangan sampai satu pihak, misalkan muridnya atau Bapak Ibu gurunya terus misalkan memberikan contoh, tapi tidak bisa kita menyampaikan kepada anaknya, misalkan dalam hal segi memotivasi anak tersebut. Jadi salah satu poinnya harus ada kolaborasi dan juga memotivasi anak tersebut. Jadi jangan bosan-bosan kita terus mengingatkan kepada anak, karena anak itu sifatnya harus selalu diingatkan dan juga diberikan contoh. Karena apabila anak itu sekali dua kali kesananya lupa lagi. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk membudayakan perilaku baik tersebut. Lalu keduanya bisa juga diterapkan dari segi-segi kebiasaan yang ada di sekolah kita. Contohnya kan ada pembiasaan. Contohnya pembiasaan. Jadi nilai-nilai positif bisa diterapkan dalam pembiasaan yang ada pada kegiatan kita. Contohnya dari kegiatan P5 ada sikap tanggung jawabnya, ada sikap jujurnya, ada sikap tenggang rasanya, saling membantunya, gotong royongnya. Terus dari program misalkan pembiasaan keagamaan. Jadi kita hal positifnya apa? Meyakini hal-hal kebenaran soal kepercayaan, kejujuran. Nah di sana kan ada tumbuh. Jadi hal-hal positif bisa diterapkan sedikit-sedikit dalam hal program pembiasaan itu sendiri. Jadi ada 3 menurut saya yang bisa dilakukan, bahkan mungkin banyak lagi ya untuk mempertahankan eksistensi itu sendiri. Mungkin itu Bu jawabannya.
ada lagi ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru atas waktunya, kepada Ibu Bapak sekolah juga. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak susah dipahami mungkin. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru buat Pak Budi. Dan Pak Iki, hakikatnya budaya positif itu dari sekian teori yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita ya bertiga, hakikatnya budaya positif itu menanamkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak, bahwasanya segala bentuk aturan yang diterapkan di sekolah itu ditaati bukan karena kewajiban atau ketakutan, tapi memang betul harus timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, terlepas dari pengertian dari budaya positif yang utama bagi kita sebagai pendidik, sebelum kita memberikan motivasi intrinsik kepada siswa kita, maka dahulukan motivasi intrinsik di dalam kita sendiri. Misalnya ke anak-anak melarang untuk tidak terlambat ke sekolah, itu artinya maka kita harus mencontohkan terlebih dahulu bahwasanya Bapak Ibu guru juga tidak pernah terlambat ke sekolah. Atau melarang anak-anak tidak membuang sampah sembarangan, maka kita harus menjadi contoh terdepan bagi anak-anak kita. Begitu juga diri saya pribadi, kepala sekolah bikin aturan bla 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 sekalian semua banyak ya untuk Bapak dan Ibu guru, maka saya adalah tokoh utama yang paling terdepan memberikan contoh kepada Bapak dan Ibu guru maupun peserta didik kita. Bahwasanya diingat Bapak dan Ibu, semboyan dari Bapak Pendidik Nasional, Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidik itu yang pertama harus ingarso sum tulodo. Ketika kita di depan, maka kita harus memberikan teladan kepada peserta didik kita. Jadi saya ingatkan kembali, sebelum kita memberikan motivasi, menanamkan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita, maka tanamkan dulu motivasi tersebut untuk diri kita sendiri. Kalau yang namanya motivasi intrinsik sudah tertanam, siapapun pemimpinnya, dimanapun Bapak Ibu berada, maka tidak akan jadi halangan, begitu. Ya, sekian dari saya.